Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita masih di surat Yusuf ayat 3 sampai ayat yang ke-100. Terakhir kita baru sampai ayat yang ke-22, di mana kata Allah, walamma balagha asyuddah atainahu hukman wa ilman. Ketika Yusuf telah mencapai usia sempurna, balagha asyuddah, ada yang mengatakan usianya ketika itu 30 tahun, ada yang mengatakan ketika itu 40 tahun. Karena dalam Al-Quran manusia itu sempurna jadi manusia itu usianya 40 tahun. Itu disebutkan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi manusia itu sempurna jadi manusia kalau dia sudah mencapai usia 40 tahun. Jadi dulu 40 tahun itu belum tua Pak Ibu, dulu. Karena usia manusia panjang-panjang. Nabi Ibrahim 350 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Zakaria 150 tahunan. Jadi kalau 40 tahun itu masih muda lah masa itu. Nah kata Allah, Nabi Yusuf ketika mencapai usia matang itu diberikan kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akal. Kesempurnaan fisik, ketampanannya Masya Allah. Di masa itu Nabi Yusuf berada di puncak ketampanannya. Dan ketika Nabi Isra dan Mi'raj di langit keempat itu ketemu Nabi Yusuf. Nabi bercerita, saya lihat saudara saya itu Yusuf dalam wujud yang asli ketika hidup di dunia. Dan kata Nabi, wa'tiyalahu satrul husni. Nabi Yusuf itu diberikan Allah ketampanan separuh keindahan semesta. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, karena dalam hadis disebutkan begini, Allah menciptakan keindahan itu 100. Dari yang 199 itu ditahan Allah di sorga, yang satu diturunkan ke bumi. Wabiha tatarahamul khuluq. Dari yang satu itulah dibagi-bagi makhluk manusia. Jadi dari yang 1% itu dua bagi-bagi. Dari yang 1% itu Nabi Yusuf dapat separuhnya kata Nabi. Yang separuh lagi kita bagi sama-sama. Mau deko bantu awaknya Bapak ya. Kalau dari yang separuh dapat saketek surah. Nabi Yusuf separuh sendirian Pak. Itu makanya kalau Nabi Yusuf lewat di mungku ibu-ibu yang sedang macik pisau, maka ibu-ibu itu memotong-motong tangannya. Begitulah gagahnya Nabi Yusuf. Ya untung Yusuf tak ceramah Bapak Ibu ya. Kalau ceramah Nabi Yusuf tak tahu ibu-ibu kita bantu keadaannya tu. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan itu separuh keindahan semesta. Begitu kata Nabi dalam hadis ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit keempat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan bukan hanya itu kata Allah, diberikan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi bukan hanya ilmu itu artinya pengetahuan saja, tapi kalau hikmah itu ketajaman hati, hati yang perasa, jiwa yang sensitif, ya itu namanya hikmah. Dan hikmah itu puncak ilmu. Itu kenapa kata Allah, wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan Allah hikmah bukan ilmu, faqad utiya khairan kasiran, dialah yang mendapat kebaikan yang sempurna. Nah, apa yang terjadi ketika Yusuf ya berada di level kesempurnaan itu, cerdasnya sempurna, gagahnya sempurna, maka Zuleha yang setiap hari bercermin kepada Yusuf, ya karena dia tinggal bersama Zuleha, istri tuannya, maka Yusuf tidak mampu lagi memendam rasa. Setiap hari dilihat perkembangan Yusuf, makin hari makin gagah, makin hari makin sempurna. Maka istri tuannya yang konon disebut Zuleha itu tidak mampu lagi menahan rasa. Apa yang terjadi? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Maka ketika Yusuf berdua bersama istri tuannya, karena suaminya sudah pergi ke kantor, tidak ada lagi orang di sana, karena Yusuf pembantunya. Yusuf itu budak yang dibeli di pasar budak, tapi dijadikan ya anak, tapi dia seperti pembantu di rumah itu, pelayan. Ya, maka Zuleha mulai menggodanya. Ya, jadi Bapak Ibu, Zuleha menggoda Yusuf itu huwa fi baitiha. Yusuf dan Zuleha itu memang berdua ketika itu di rumah. Jadi ini memang risiko. Jadi apa-apa tinggal ya pembantu di rumah itu bahaya tuh Ibu. Jadi kok pembantu ada di rumah Ibu, usia siapa tuh di rumah siang tuh dulu. Ya tuh buat apa tuh jangan tinggal di pembantu di rumah bahaya Ibu. Nah, itu luar biasa itu.
berkhalwat dengan pembantu itu tak mudah tuh ibu. Ya kadang ibu-ibu udah sibuk pagi pulang sore apa tinggal pembantu di rumah. Memang pembantu itu memang dia tidak ada bapaknya nanti yang masalah. Ya kalau pembantu tak mungkin tuh. Ya takut itu kapak tuh. Tapi apa aku atau sebaliknya. Ya, bapak pergi bekerja, ibu di rumah, atau pembantu laki-laki itu tak boleh. Itu mencegah itu lebih baik. Itu maka saya sering mengatakan bapak-bapak yang pejabat, jangan ibu tu dikasih sopir pribadi. Ajarkan saja ibu tu bawa kendaraan sendiri. Beko bawa sopir pribadi bahaya. Kalau mobil tu berkhalwat tu tak boleh tu ibu. Ya apalagi supirku bujang gagah kan, rancak. Ya apa ko lah tak do bantu yang lain kan itu bahaya tu ibu. Maka lebih baik ibu bawa kendaraan sendiri, atau kalau mau cari sopirnya tetap perempuan, jangan sopirnya laki-laki. Dan tidak satu kasus terjadi begitu tuh ibu. Nah ini diceritakan Allah jadi pelajaran bagi kita. Kenapa Nabi Yusuf digoda Zuleha? Huwa fi baitiha, karena hanya ada dua saja mereka di rumah di hari itu. Dan Yusuf sudah lama memendam rasa, ada kesempatan menggodanya. Godaan itu dimulai ketika mereka berdua di rumah. Itu makanya dilarang berkhalwat itu. Ya kalau ada laki-laki perempuan berkhalwat, pasti yang ketiga itu setan, pasti bermasalah khalwat itu. Walaupun dia pembantu statusnya. Apa yang terjadi? Wa ghallaqatil abwab. Zuleha mengunci semua pintu. Jadi semua pintu dikunci, mulai dari gerbang semua dikunci. Dan Bapak Ibu masalah ya, yang dikunci itu bukan satu pintu, abwab, jamak. Allah tidak mengatakan wa ghallaqatil bab, enggak. Kalau wagalla katilbab mungkin pintu kamar saya dikunci Zuleha. Ini enggak. Mulai dari gerbang, pintu rumah, pintu dalam, sampai pintu kamarnya. Jadi semua pintu memang dikunci. Dan kuncinya tidak satu, ghallaqa. Karena begini Ibu, kalau mengunci pintu bahasa Arabnya aghlaqa. Ditambah alif saja di awal, aghlaqa, itu mengunci itu. Tapi kalau ghallaqa ditasdidkan, didobolkan hurufnya ghallaka untuk menunjukkan setiap pintu kuncinya tidak satu, 5 dipasang Zuleha. Zaman dulu kan ibu kan kunci tak boleh kini nak. Kalau kini kan lalu kunci bisa diambil. Tak bisa orang membuka pintu loh. Dulu kan pintu kunci dari dalam pakai santuang namanya. Santuang ibu. Kayu di atas disantuang, di bawah disantuang, di tengah disantuang, dulu palang deh di belakang pintu tuh. Sehingga zaman dulu kalau apa-apa pulang malam tak bisa buka pintu loh. Enak karena kunci dari dalam, kan begitu dari dulu tuh. Nah, semua kunci dipasang Zuleha. Ini luar biasanya usaha Zuleha ya. Kalau kunci zaman sekarang yang dibeginikan, lalu diambil kuncinya oleh Zuleha, nanti Yusuf tidak bisa buka pintu Pak. Ketika lari, kan Yusuf yang buka pintu ketika lari. Karena kuncinya kunci yang dipasang-pasang itu. Kunci yang seperti zaman dulu itu dari kayu, ya dipasang di belakang pintu itu. Tapi semua dikunci oleh Zuleha. Apa kata Zuleha? Hai talak. Inilah saya. Maksudnya dia sudah menyerahkan dirinya, sudah selesai di kamar berdua. Ya, kalau di novel pasti ini ya penceritanya luar biasa, Ibu ya. Tapi kena Al-Quran ini kitab suci, bahasanya harus suci. Maka hai talak, cukup berkata inilah aku. Maksudnya itu godanya sudah luar biasa. Tidak bisa dibayangkan di kamar berdua, semua pintu dikunci. Apa yang berlangsung ketika itu? Maka kata Zuleha, inilah saya. Melihat Zuleha seperti itu, apa kata Yusuf? Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Yusuf begitu, aku berlindung kepada Allah. Begini Ibu, ma'azallah itu kata perlindungan. Jadi kalau ada maksiat, ada keburukan yang di depan mata kita, maka berlindunglah kepada Allah. Perlindungan itu yang normal, a'udzubillah. A'udzubillah itu Ibu itu kata kerja. A'udzu itu kata kerja verba, fi'il mudhari namanya, present continuous. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. Kalau ma'azallah itu namanya masdar atau infinitif kata benda. Bapak Ibu coba lihat nanti cerita Maryam. Ketika Maryam dalam kamar, Maryam dalam kamar, datang laki-laki gagah. Fatamassala laha basharan sawiyan. Datang laki-laki gagah, Yusabana gagahnya itu pas. Ada orang gagah tidak pas Pak ya. Ini gagahnya pas, basharan sawiyan, gagahnya pas. Karena ada gagah tidak pas.
Apa tu gagah ndak, cuma hidungnya kurang mancung. Tu batapi tu mah. Aneh batapi tu tak pas tu. Ya, ibu tu rancak ndak, tapi pendek. Tapi tu tak pas tu. Ya dah. Ini gagahnya pas dan datang ke kamar Maryam. Laki-laki itu maksudnya malaikat Jibril itu menyamar itu. Apa kata Maryam? Nanti di ayat 18 baca surat ya Maryam. A'udzu bika a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyan. A'udzu disitu Pak. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. A'udzu birrahman minka. Tapi kalau Yusuf berlindung dari Zuleha, berlindung kepada Allah dari godaan Zuleha, ma'azallah. Beda ya. Perempuan berlindung dari godaan laki-laki, a'udzubillah, a'udzubirrahman. Kata kerja. Kalau laki-laki berlindung dari godaan perempuan, ma'azallah, kata benda. Bagus itu. Kata kerja sifatnya temporal. Karena kata kerja itu punya batasan waktu. Masa lalu, sekarang, akan datang. Ada limit waktu. Itu sifat verbal, kata kerja. Kata benda mutlak. Tidak ada ikatan waktu dengan kata benda. Dia bersifat mutlak. Tidaklah sekarang, tidak yang akan datang, tidak masa lalu. Mutlak sifat kata benda. Kata kerja ada batasan waktu. Apa makna itu Pak Ibu? Kenapa Maryam ketika datang laki-laki ke kamarnya, dia menggunakan kata kerja a'udzu billah, a'udzu birrahman. Ketika Yusuf digoda ibu-ibu, ma'azallah. Untuk menunjukkan godaan perempuan itu memang lebih dahsyat dari godaan laki-laki. Laki-laki memang punya daya tarik kalau dia gagah, tapi tidak sedahsyat tarikan ibu-ibu. Itu kenapa a'udzu birrahman ketika laki-laki yang menggoda. Kalau perempuan yang menggoda, ma'azallah. Itu kenapa kalau ibu-ibu salat lewat laki-laki di depan ibu, ibu lanjutkan salat ibu. Kalau kami salat lewat ibu-ibu, maka batal salat kami. Itu hadis begitu Pak. Bila seorang laki-laki salat, dia tidak pakai sutra, lewat anjing hitam, lewat perempuan. Ini bukan menyamakan ibu dengan wawa hitam ya. Jangan salah paham. Memang begitu punya hadisnya. Ya. Kenapa? Ya, ketika Nabi ditanya, kenapa kalau anjing hitam lewat batal salat? Itu setan yang lewat. Itu kata Nabi begitu, itu setan yang lewat, maka ulangi. Ya. Kalau perempuan ditanya, kalau perempuan lewat, kok batal salatnya? Karena induknya. Ya. Karena godaan itu luar biasa pada perempuan, laki-laki tidak. Ya. Laki-laki itu memang ada memang laki-laki yang punya daya tarik bagi perempuan, tapi tidak sedahsyat tarikan perempuan. Itu kenapa dengan setan pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan ma'azallah. Untuk menunjukkan godaan ibu-ibu melebihi godaan setan. Setan itu ibu, setan itu ringan godaannya. Dia hanya mewaswas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan setan itu kata Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifan. Nanti baca di An-Nisa 76, setan itu lemah. Tapi di Yusuf 30 apa kata Allah di surah Yusuf 30? Inna kaidakunna azim. Tipu daya, bujuk rayu atau godaan perempuan itu sangat dahsyat. Ya, godaan perempuan itu dahsyat kata Allah. Godaan setan itu lemah. Maka setan kalau datang Pak menggoda kita, datang dia mewaswas, baca saja auzubillah, auzubillahi minasyaitonir. Pasti dia lari dia langsung. Kalau ibu-ibu datang baca auzubillah Pak, sejumnya kalau Pak, tak taluk dia auzubillah ibu-ibu kalau Pak. Ya itu. Taluk ibu-ibu dia auzubillah Pak. Ya. Itu kenapa ketika Yusuf berlindung dari gangguan perempuan, dia menggunakan infinitif kata benda, ma'azallah. Ketika Maryam didatangi laki-laki gagah di kamarnya, dia berlindung pula kepada Allah, tapi kata kerja a'udzu birrahman, bukan ma'azallah, a'udzu birrahman. Masalah Bapak ya. Makanya perempuan itu memang luar biasa godaannya. Maka hati-hati, ya toh? Hati-hati dengan godaan perempuan itu, makanya tidak boleh berkhalwat. Tuh, kuncinya situ tadi tuh. Nah, lalu kata Yusuf ketika itu, maka
Laqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya itu bukan hanya Zuleha yang berhasrat kepada Yusuf. Yusuf pun sama. Ini menunjukkan Yusuf itu menolak Zuleha bukan karena dia bukan laki-laki tidak normal. Dia normal. Anak muda yang hormonnya di puncak pertumbuhannya, yang syahwatnya tinggi. Biasa laki-laki semua begitu. Bukan Yusuf punya kelainan, tidak, dia normal. Makanya Zuleha suka dengan Yusuf, Yusuf pun sebenarnya suka dengan Zuleha. Laula arra'a burhana rabbi, andai dia tidak melihat burhan dari Tuhannya, maka dia sudah melakukan kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu, burhan ini ada beberapa pendapat. Satu, dia ketika itu katanya melihat bapaknya. Ketika Zuleha, mohon maaf, membuka pakaiannya, dia melihat bapaknya, maka dia lari. Ada yang mengatakan setan yang dia lihat, maka dia lari. Ada yang mengatakan neraka yang dilihat, dia lari. Tapi begini Ibu, ada sesuatu yang tidak dilihat Zuleha, yang Yusuf melihatnya sendiri, dan itu yang disebut burhan. Karena begini Ibu, Yusuf ini makanya di ayat 24 itu dan di akhirnya innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu adalah hamba kami yang diikhlaskan Allah. Begini Ibu, orang ikhlas bahasa Arabnya mukhlisin. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Orang yang ikhlas itu bahasa Arabnya mukhlisin. Nabi Yusuf tidak mukhlisin, mukhlasin. Beda ya? Beda tuh Pak. Kalau mukhlisin itu isim fa'il namanya. Dia yang berusaha ikhlas. Itu mukhlisin, dia yang aktif. Dia yang berusaha menjadikan dirinya ikhlas. Kalau mukhlasin isim maf'ul, Allah yang mengikhlaskan dia. Allah yang memilihkan dia menjadi orang ikhlas. Dia tidak berusaha ikhlas, tapi Allah yang menjadikan dia ikhlas. Itu bedanya mukhlisin dan mukhlasin. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, ada 3 manusia yang disebut mukhlasin. 1, Nabi Khidir di surah Al-Kahfi, innahu min ibadinal mukhlasin. 2, Nabi Isa, nanti ada di surah An-Nisa, innahu min ibadinal mukhlasin. Yang ketiga Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Sama. Dan Bapak Ibu, ketiga orang ini ternyata memiliki kemampuan yang sama. Mukhlasin itu ada Nabi Khidir, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Isa, dan ketiga-tiganya memiliki kesamaan dalam kelebihan. Apa yang mereka miliki? Mereka sama-sama mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang banyak. Tuh, mereka sama. Makanya begini, Nabi Khidir, kenapa diperbaiki rumah yang dia minta minum tidak dikasih minum? Karena di bawah rumah itu ada timbunan permata. Ada emas yang ditimbun bapak yang punya rumah itu, yang tidak kasih minum itu. Itu membuat Nabi Musa marah. Kita minta minum tidak dikasih, lalu rumahnya diperbaiki. Terakhir dikasih tahu oleh Nabi Khidir, itu rumah anak yatim punya, bapaknya orang saleh, dan bapaknya pernah meletakkan harta di bawah rumah itu ditimbun. Saya perbaiki rumah itu supaya rumah tetap bertahan di sana, anaknya sampai dewasa di sana, dan itu Allah akan berikan harta itu nanti ketika mereka dewasa. Kenapa dia melihat ada timbunan harta di bawah tanah? Karena dia min ibadinal mukhlasin. Dia mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang banyak. Nabi Isa, coba nanti Bapak Ibu baca surat Ali Imran 49. Ali Imran ayat 49 itu kata Allah begini, wa unabbiukum ma ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa itu satu-satunya manusia yang tahu apa yang akan dimakan orang dan apa yang disimpan orang di rumahnya. Nabi Isa itu kata Allah, kalau lewat di kadai Pak, di lapau, ada kerupuk dalam plastik, Nabi Isa bisa magi namo kerupuk itu. Sebab nama kita sudah ada tercatat di kerupuk itu. Orang tidak akan mengambil kerupuk kecuali yang namanya ada di sana. Percayalah Pak Ibu, itu makhluk rezeki tidak akan tertukar Pak Ibu. Yang tidak tercatatkan nama kita tidak akan memakannya. Makanya Pak Ibu, misalnya Ibu punya onde-onde enak, lah kan dimakan onde-onde, kalau lama nganggo, tiba cucu, nek minta onde-onde, waam leh, tidak itu. Itu namanya di situ Pak.
Karena nama cucu kita ada di onde-onde itu. Bukan nama ibu bapak itu. Iya. Itu kan bara banyak kantong aso itu. Maka itu, bapak ibu hanya akan mendapatkan yang nama bapak ibu ada di sana. Yang namanya ada di sana, tidak akan dapat. Dan kenapa yang ini diserahkan ke bapak ibu? Kan banyak bungkusan, karena nama bapak ibu ada di sana. Begitu tuh Pak. Maka soal rezeki jangan khawatir. Yang di dasar lautan pun bapak ibu akan diantarkan ke rumah kita kalau itu dicatatkan nama kita di situ. Itu yang disebut wafis sama iris kukup wama tu'adun. Di langit Allah catatkan rezeki kita. Sudah ada nama kita di situ Bapak Ibu. Makanya ikan di laut itu sebanyak entah. Baku ikan kau masuk ke rumah ibu. Baku ikan kau masuk ke kuali ibu. Baku ikan kau nani ke piring ibu. Nama ibu ada di situ. Dan Nabi Isa satu-satunya yang tahu itu. Kenapa dia tahu? Min ibadinal mukhlasin. Dia hamba Allah yang mukhlasin. Dan Nabi Isa juga tahu apa yang disimpan di rumahmu. Nabi Isa kini bisa mengaku isi tas ibu-ibu. Bara piti dalamnya, bara ameh dalamnya, bara di rumah ibu ada ameh, di mame ibu simpan. Nabi Isa mengetahui itu. Kenapa? Min ibadinal mukhlasin. Dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang banyak. Dan yang ketiga Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf melihat yang tidak dilihat orang. Ketika di kamar, dia lihat sesuatu yang buat dia lari. Yang Zulekha tidak melihat. Ketika di penjara nanti, ada kawannya bermimpi. Yang satu dipatuk burung kepalanya. Yang satu ya memeras anggur. Engkau nanti akan begini. Pas seperti itu. Nanti bermimpi raja. 7 tahun akan terjadi begini-begini. Kenapa Nabi Yusuf tahu 7 tahun ke depan? Karena dia min ibadinal mukhlasin. Itu kenapa Bapak kalau baca nanti cerita di surat Al-A'raf dan surat Al-Hijr, setan sebelum turun ke bumi diusir oleh Allah karena membangkang tak mau sujud. Apa kata setan? Saya akan menggelincirkan anak cucu Adam sampai hari kiamat kecuali min ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Cuma Nabi Yusuf tak takluk di goda Zulekha. Jangankan ya setan, induknya pun tak takluk menggoda Yusuf. Ya. Zulekha itu induk setan tu. Ya. Kan godaan perempuan lebih hebat dari godaan setan tadi itu. Kenapa? Karena setan sudah angkat bendera putih dari orang al-mukhlasin. Setan tidak mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlisin. Tak begitu kata setan. Baca surah Al-A'raf itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya orang yang mukhlas yang selamat dari setan. Mukhlis belum tentu. Mukhlas yang selamat. Itu contohnya Nabi Khidir, itu contohnya Nabi Isa, itu contohnya Nabi Yusuf. Dan memang Nabi Isa begitu. Dulu neneknya, ibunya Maryam, ketika Maryam lahir, apa doa ibu Maryam itu? Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi anak saya ini dan keturunannya dari setan. Itu maka Nabi Isa tak takluk dari setan, Ibu. Karena neneknya berdoa dulu. Dan memang setan mengatakan begitu. Saya tidak akan bisa datang lagi kalau hamba engkau sudah mukhlasin. Nah Nabi Yusuf begitu. Maka Yusuf itu yang buat Nabi Yusuf lari, ya, dan selamat dari al-fahsya kata Allah. Itu baru ayat 24 Bapak Ibu ya. Ayat 25-nya belum nih, masih panjang. Nanti habis Ramadan, sudah setelah Ramadan lagi itu Pak. Ya karena waktu cuma 20 menit Bapak Ibu, kita cukupkan sampai ayat 24 dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan Pak. Tapi kita auzubillahi minasyaitonir rajim. Tetap itu yang kita pakai, tidak setan. Tidak ada atas nama perempuan dan lelakinya. Tetapi kenapa tadi ada digoda Yusuf oleh Zulekha tadi dan Maryam digoda lelaki tampan tadi. Jadi kenapa di sejarah itu Ustaz sampai muncul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pol datang setan kapak langsung apa ladiang setan dong. Tapi setan itu menggunakan media, perempuan medianya. Kalau untuk kita, itu medianya. Dulu ketika Nabi Adam sendiri di surga, tidak kuat setan menggodanya. Makanya fawaswasa ilaihi syaitan. Pakai ilahi Pak di surat Taha itu. Itu setan tidak berani menggoda Adam dari jarak jauh. Karena Adam sendiri, ketika Adam sudah punya istri, berubah Pak. Fawaswasa lahuma syaitan. Pakai lam, tidak ilah Pak. Kenapa? Setan sudah pakai media istri Adam.
isi adab. Makanya ibu-ibu, bukan setan, medianya. Ini ya, media. Itu kenapa setan, nanti baca di Al-A'raf ayat yang ke-17. Setan itu bersumpah, summa la'atiyannahum min baini aydihim ya wa khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Apa kata setan? Saya akan mendatangi manusia. Dia mendatangi kita, Pak. Saya akan mendatangi manusia. Datang dia, Pak. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pernah enggak apa lihat setan datang? Enggak. Tapi dia mendatangi kita. Siapa yang depan itu? Itulah istri kita. Siapa yang di belakang itu? Itulah anak kita. Siapa yang di kanan kita? Itulah ayah ibu bapak kita. Siapa yang di kiri kita? Itulah saudara-saudara kita. Itu media setan. Saya Pak punya ada jamaah saya Pak. Dia mau tobat. Ustaz, saya mau berhenti bekerja di leasing. Karena dia sudah pelajar begini, ternyata leasing itu banyak kezaliman Ustaz. Saya tidak mau bekerja di sana. Bagus, hijrah, pindah. Entah berapa waktu datang lagi dia, Pak Ustaz, saya tidak jadi hijrah, saya tidak jadi berhenti. Kenapa? Istri saya belum siap. Itu setan. Itu buktinya. Itu buktinya. Setelah dimusyawarahkan si istri belum siap, Ustaz. Itu buktinya tuh. Enggak. Jadi betul yang menggoda itu setan, tapi dia tidak datang langsung, Pak. Tidak head to head setan dengan kita, Pak. Ada medianya. Ada medianya. Media itulah. Ya, kalau untuk ibu-ibu, laki-laki gagah tadi seperti Maryam. Walaupun itu malaikat, tapi Maryam tidak tahu itu malaikat, dikiranya setan. Itu makanya dia berkata, A'udzu birrahman, saya berlindung kepada Allah. Karena Maryam mengira itu adalah setan yang datang. Itu. Karena tidak ada yang datang ke perempuan ketika sendiri kecuali setan. Seperti halnya tidak ada yang datang ke laki-laki ketika sendiri kecuali setan. Ini begini Pak, manusia itu digoda setan ketika sendiri. Ketika berjamaah setan tidak akan berani. Makanya ketika berjamaah duduk bersama kini Pak, setan tak taluk masuk lepas cari jauh saja Pak. Keluar di masjid bekonya elo langsung. Makanya orang Pak ketika berduduk bersama kau saleh sadonya Pak. Orang kalau berjamaah saleh sadonya Bapak Ibu. Maksiat itu kalau sudah sendiri. Karena ada pepatah mengatakan serigala yang ditangkap, kambing yang ditangkap serigala itu yang memisah dari rombongan. Makanya Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari jamaah. Selama berjamaah itu setan tidak akan berani. Itu makanya kata Nabi, kalau kamu salat berjamaah, rapatkan badanmu, jangan tinggalkan celah untuk setan. Berjamaah ini membuat orang saleh. Tak ada orang bermaksiat dalam jamaah, tak pernah. Bermaksiat ketika sendirian. Karena setan sendiri itu. Itu makanya Maryam ketika sendiri datang laki-laki gagah, setan mengira itu siapa? Maryam mengira itu setan. Nabi Yusuf ketika sendiri digoda pula oleh Zulekha, sebab itu setan. Cuma medianya Zulekha. Begitu. Tapi kalau misalnya ibu, misalnya apa? Misalnya Pak Ibu ke masjid, masjid lah, pakai cepat, dosa lah. Beda ya lima setan, Pak mandak jangan Bapak Ibu ya. Ya, atau sebaliknya. Ya, yang memang begitu. Apa pekerjaan setan Ibu? Baca di Al-Maidah 91. Salah satu ya pekerjaan setan wa yasuddukum an zikrillah. Dia akan menghalangi orang berzikir. Dia akan menghalangi orang salat. Itulah pekerjaannya. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu menagahan upaya ke majelis taklim, menagahan ada orang, makanya kok ada orang tak ganggu je majelis taklim tu. Kan ada orang Pak tak nyaman menjadi orang majelis taklim lah Pak. Kan memang begitulah. Gitu. Tapi Ibu jangan membayangkan sesuatu beko, beko. Ya. Begitulah kan. Kan setan itu baca di Al-Maidah 91 itu, apa perbuatan setan? Wa yasuddukum an zikrillah, menutup pintu zikir. Menghalangi orang dari zikir. Makanya pai majelis taklim ke setan kadang-kadang macam di rumah tadi itu. Saya ibu kamu. Yang tadi sembahyang subuh Pak, lah delo setan keluar langsung rumah sudah salam tu Pak. Dan pulang sudah sembahyang subuh tapi dia teman. Dan duduk di situ. Belum tak duduk tapi Ibu. Boleh jadi selamat Bapak Ibu, tapi nyelok ke tembok, nyelok ke tonggak siku menyanda aja. Ada kalok langsung Bapak Ibu. Ada pik dengan rumah. Iya Pak. Iya.
Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Insya Allah habis Ramadan nanti kita lanjutkan, karena tidak mungkin lagi, karena Ramadan sudah ya di minggu keempat kita sudah Ramadan. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.